Oke, welcome back teman-teman ya di channelku Vincent Lianto. Loh kok bisa kok? Jadi kali ini kita akan coba untuk bahas ya terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% yang dibatalkan di titik-titik terakhir pada saat kita mau pergantian tahun baru gitu ya. Walaupun sudah berjalan beberapa waktu, menurutku tetap hal ini layak untuk tetap dibahas ya, karena isunya pun sebenarnya masih ramai dibicarakan terkait dengan penerapan Cortex gitu ya. Penerapan Cortexnya aku nggak bahas, walaupun memang sering error dan lain sebagainya pada saat implementasi pertama kali sampai dengan detik ini. Tapi kita akan coba untuk kritisi batalnya kenaikan PPN menjadi 12%. Kalau dari sudut pandangku teman-teman ya, kenaikan PPN jadi 12% ini sebenarnya sudah diamanatkan ya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, yang sudah disahkan, diketok palu pada tahun 2020. Di sana dikatakan PPN dari yang semula dulu kala 10% menjadi 11%, dan paling lambat awal tahun 2025 itu sebenarnya harus menjadi 12%. Tetapi ya seperti yang aku bahas tadi, dibatalkan ya, ditunda ya, ataupun kalian bisa bilang dianulir oleh pemerintah menjelang pergantian tahun. Pada dasarnya kalau sudah diamanatkan oleh undang-undang, kita sebagai warga negara, termasuk pemerintahan yang baru sekarang menjabat ya, itu harus mau tidak mau, suka tidak suka menjalankannya, karena itu undang-undang. Tetapi di detik-detik terakhir pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan PMK 131 yang mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% itu hanya berlaku untuk barang mewah saja. Tetapi untuk barang-barang lainnya, barang non mewah tetap 11%. Itu stigmanya pada saat menjelang pergantian akhir tahun. Setelah kita baca lebih lanjut di PMK 131, ternyata dikatakan PPN-nya tetap naik jadi 12% teman-teman ya. Nah, harusnya kalian juga sudah tahu gitu ya. Naik tetap jadi 12%, tetapi di PMK 131 diatur bahwa dasar pengenaan pajak yang akan dikalikan dengan tarif PPN baru 12% itu dijadikan 11/12. Jadi yang diganti itu koefisiennya untuk menghitung dasar pengenaan pajak. Jadi kalau misalnya contoh lah ya, kalau dulu kita mau hitung harga PPN dari sebuah barang atau jasa, tinggal harga jualnya dikalikan 12%. Dengan asumsi ini perhitungan skema normal begitu ya. Nah, tapi setelah keluarnya PMK 131, kita ngitung PPN-nya, sekarang harga jual dikalikan 11/12 dulu, baru dikalikan tarif PPN 12%. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, seperti yang aku bilang, tarif PPN tetap harus 12%. Tapi pemerintahan yang sekarang mencoba untuk ngakalin tarif 12%-nya supaya tetap terkesan 11% pengenaannya untuk masyarakat yang melakukan konsumsi. Pertanyaan lebih lanjut, kita harus senang atau waspada nih? Oke, kita bahas. Sekarang kita bahas sedikit dan ringan saja nih terkait dengan hukum. Perlu kita ketahui, yang namanya undang-undang itu disahkan melalui kesepakatan atau persetujuan antara eksekutif dengan legislatif, which is antara pemerintah yaitu presiden dan jajaran kabinetnya dengan DPR sebagai perwakilan rakyat. Yang namanya proses pengesahan undang-undang itu panjang kali lebar kali tinggi, karena sistem birokrasinya tidak bisa sekali pertemuan atau sekali rapat kemudian ketok palu gitu ya. Idealnya membutuhkan beberapa kali diskusi yang membutuhkan waktu pula ya. Nah, undang-undang HPP sudah diketok palu,
mau tidak mau, suka tidak suka, mengikat semua jajaran pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kita-kita sebagai masyarakat negara Indonesia, ya. Tapi PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang menjadi hak ya dan wewenang menteri itu bisa mengubah yang namanya PPN seharusnya 12% tarifnya menjadi terkesan hanya 11% saja melalui mekanisme penerapan koefisien 11/12 ya. Sebenarnya tujuannya baik mungkin ya kalau kita melihat secara garis pandang positif ya. Pemerintah pastinya ingin tetap meringankan beban masyarakat, khususnya mereka-mereka yang ada di posisi menengah ke bawah. Begitu ya. Daya beli masyarakat berusaha untuk tetap dijaga dengan mengakali undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan PPN menjadi 12%, cenderung rasa 11% gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga pastinya mau untuk membuat penerimaan pajak negara tetap meningkat tanpa membebani kemampuan konsumsi dari masyarakat. Karena perlu kita ketahui ya, yang namanya target penerimaan pajak negara boleh naik, tetapi PR pemerintah itu salah satunya juga menjaga daya beli atau kemampuan konsumsi masyarakatnya. Karena kalau kita belajar sedikit tentang ekonomi makro ya, pertumbuhan ekonomi ya atau GDP-nya, gross domestic product-nya, itu adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi didorong atau ditopang melalui salah satu variabel yakni konsumsi ya. Kalau konsumsinya turun, putaran uang di negara itu menurun, maka perekonomiannya nggak bisa maju teman-teman. Ya, perekonomian hanya bisa maju di saat perputaran uang ini mengalir sedemikian rupa. Jadi kalau PPN naik, daya beli menurun, ekonomi akan susah bertumbuh. Itu yang menjadi ketakutan pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan PMK 131, begitu ya. Nah, tapi pertanyaan kritisnya begini, apakah itu adalah bentuk dari keberpihakan pemerintah ya kepada masyarakat, atau ini adalah rambu merah ya, atau seperti peringatan bahwa pemerintah eksekutif bisa loh ngakalin sebuah undang-undang. Nah, sekarang kita bahas dampak langsung dari kebijakan PMK Peraturan Menteri Keuangan 131 ini. Kalau dari segi konsumen, ya ini seperti painkiller begitu ya. Katakanlah PPN-nya tetap naik jadi 12%, tapi rasanya 11%. Ya, koefisien untuk menghitung dasar pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilainya itu bukan dari harga jual 100%, tapi dikalikan 11/12 dulu. Jadi secara dampak terhadap daya beli tidak terlalu signifikan. Untuk para pengusaha yang menengah rendah atau menengah kecil begitu ya, mereka juga pasti tertolong sebenarnya. Kenapa? Karena kalau mereka itu sekarang sudah berstatus PKP atau pemungut PPN begitu ya, kemudian barang atau jasa yang mereka jual itu sebenarnya adalah barang atau jasa yang banyak substitusinya. Jadi pelanggan atau konsumen itu dengan mudahnya bisa berpindah ke toko sebelah. Dengan naiknya PPN menjadi 12%, kalau jadi waktu itu ya mereka pasti akan terkena imbasnya, rugi. Rugi kenapa? Kalau tetap dinaikkan dari 11 ke 12% ngikutin waktu itu kebijakan pemerintah, pelanggan bisa lari. Kalau nggak mau dinaikin, mau nggak mau tetap mereka yang ditagih sama negara atas PPN yang seharusnya mereka pungut ke konsumen. Ujung-ujungnya mereka yang tanggung. Kalau margin profitnya nggak seberapa, harus tanggung tuh PPN 12%, pasti sakit sekali. Ya, tanggung 11% aja udah sakit, apalagi tanggung jadi 12% ya. Oleh karena itu para pengusaha ya mereka dapat efek painkillernya juga ya. Tapi sekarang kita bahas dari segi kepercayaan hukum ya. Sekarang timbul banyak pertanyaan.
Berarti pemerintah bisa dong nakalin undang-undang dengan sedemikian rupa hanya melalui peraturan Menteri Keuangan. Padahal yang namanya undang-undang itu kan harus melalui proses legitimasi formal ya dengan DPR. Kalau pemerintahnya atau eksekutifnya bisa seenaknya sendiri ngubah undang-undang, berarti fungsi DPR juga mulai teralihkan dong. Siapa yang tahu kalau sekarang koefisiennya 11/12 dengan kemampuan dan kesanggupan pemerintah itu ngakalin undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan melalui PMK, bisa jadi loh PMK baru nanti keluar dengan perhitungan koefisien 15/12 maybe, atau mungkin 13/12, sehingga jatuhnya PPN-nya bisa setara 15%, 13% dan lain sebagainya. Bonus ya. Nah, itulah yang menyebabkan kerumitan di kalangan pakar hukum gitu ya. Nah, kemudian dari segi administrasi, dengan keluarnya PMK 131 ini ya, membuat koefisien perhitungan dasar pengenaan pajak PPN menjadi 11/12, secara administrasi bisa dibilang banyak pengusaha akan bingung ya, khususnya dalam hal penerbitan faktur pajak. Karena apa yang pernah mereka lakukan dan sudah menjadi kebiasaan sekarang harus berubah total. DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya harus diedit manual nih di penerbitan faktur pajak ya. Nah, kalau sampai salah, seperti yang kita tahu, faktur pajak salah pemerintah nggak mau tahu. Mereka langsung anggapnya itu adalah faktur pajak cacat. Nah, kalau misalnya pebisnis-pebisnisnya tidak bisa mengikuti timeline perubahan yang serba cepat seperti proklamasi gitu ya, nah maka pebisnisnya yang akan kena imbasnya, entah itu kena surat cinta karena dia salah terbitkan faktur, atau dia sebenarnya mau ngikutin aturan tapi nggak paham karena kerumitan yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya pro kontra teman-teman ya. Seperti yang aku sering tadi bilang, bahwa kalian harus tahu yang namanya painkiller itu selalu punya efek samping ya. Kalau misalnya kita bicara apakah undang-undang itu sebenarnya bisa dikalahkan oleh sebuah PMK atau peraturan menteri? Jawabannya harusnya nggak bisa teman-teman ya. Karena apa? Undang-undang itu adalah amanat tertinggi di bawah Undang-Undang 1945 tentunya ya. Nah, pada saat undang-undang ini ingin dibentuk itu harus melalui proses atau prosedur hukum, di mana harus rapat dengan DPR, kemudian ada yang namanya debat publiknya ya, kemudian harus ada didebatkan secara politik pula ya, panjang kali lebar kali tinggi intinya ya. Tidak semua undang-undang pun juga bisa berjalan dengan smooth atau dengan lancar diskusinya antara eksekutif dengan legislatif ya. Nah, tapi PMK sendiri itu adalah produknya eksekutif ya, produknya menteri ya. Dimana PMK itu sebenarnya bisa memberikan keleluasaan kepada eksekutif untuk mengatur sesuatu, tetapi tetap tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk melangkahi sebuah undang-undang. Tapi nyatanya PMK 131 bisa loh ya ngakalin undang-undang HPP. Oke, dari sini pertanyaannya adalah kalau ini sampai jadi presiden ya, atau jadi historikal dari segi pemerintahan di negara Indonesia, kita nggak ada yang pernah tahu kira-kira peraturan apa, undang-undang apa yang bisa dilompati atau dilangkahi oleh peraturan menteri mungkin. Gimana menurut kalian? Oke, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, dengan penerbitan peraturan Menteri Keuangan 131 itu memberikan fleksibilitas kepada para pemangku kepentingan yang memang diuntungkan dengan hal ini, seperti ya konsumen akhir, kita lah ya, kita tetap harus bersyukur pada dasarnya karena PPN itu terkesan tetap 11% untuk barang-barang non mewah yang selama ini kita konsumsi. Untuk para pengusaha ya ini juga sesuatu yang baik buat mereka, karena dengan tidak naiknya PPN secara hasil akhir ya,
tetap menjadi 11% rasanya ini ya, itu tetap akan menjaga konsumsi masyarakat supaya bisnis para pengusahanya tetap berjalan sebagaimana mestinya ya. Nah, tapi dampak buruknya ya tadi, kepercayaan kepada pemerintah pasti akan menurun. Kredibilitas hukum kita pasti akan dipertanyakan, khususnya bagi para pihak asing atau mereka-mereka yang statusnya adalah calon investor untuk bisa invest di Indonesia. Mereka takut jika pemerintah kita dalam tanda kutip secara penegakan hukum dan kepastian hukumnya juga berkurang. Sebenarnya ini PR yang perlu diperbaiki dan menjadi rapot yang kurang bagus bagi pemerintah Indonesia. Tetapi ya tetap saya apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan menjaga atau demi membuat daya konsumsi masyarakat kita tetap terlindungi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan penerapan atau dikeluarkannya PMK untuk ngakalin undang-undang HPP, atau kalian merasa bahwa ini adalah hal yang sebenarnya blunder oleh pemerintah? Coba kalian komen ya, kita diskusi di kolom komentar. Like jika suka, kemudian jangan lupa subscribe juga untuk dapatkan konten-konten atau video-video terkini dari saya. Thank you.